Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini ingin bahas HP itu berbahaya atau enggak sih? Terus apa sih kira-kira yang berbahaya dari HP? Penulis nggak bahas soal yang teknologi 5G ya, 5G, karena yang 5G sudah penulis bahas sebelumnya. Karena ya mungkin karena telepon kita, teknologi kita belum merata ya 5G. Jadi ya kalau ingin bahasan 5G silahkan lihat video penulis yang bahas soal 5G. Nah, penulis ingin bahas yang 4G, yang teknologi 4G, juga 3G, atau yang 2G, yang 1G, yang CDMA. Jadi pertama dulu, apa benar HP itu berbahaya bagi kesehatan? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tapi lebih aman kalau dianggap iya, karena kita nggak tahu, nggak bisa bedakan, nggak bisa tentukan HP itu berbahaya bagi kesehatan atau tidak. Penulis berani bilang gini karena penulis pernah merasakan sendiri efek negatif pakai HP. Apa efek negatifnya? Waktu itu penulis pakai headset bisa bengkak di telinga. Mungkin ada yang ngomong, loh kan kalau pakai headset itu telinga bisa bengkak. Jawabannya adalah enggak ya. Kenapa enggak? Karena penulis ya pakai headset yang sama di komputer enggak mengalami seperti itu. Baru ketika pakai HP mengalami seperti itu. Jadi jelas problemnya adalah dari HP-nya. Dan ketika penulis cross reference ya, bandingkan dengan penjelasan-penjelasan yang ada, emang bisa terjadi seperti itu. Dan mengapa kok efeknya itu nggak bisa kita ketahui? Mengapa kok efeknya nggak bisa kita deteksi? Mengapa kok dunia kesehatan sebelumnya menganggap HP itu aman? Tapi kalau misalnya kita kena sakit terus tanya dokter, dokter ini kenapa kok bisa gini? Oh ini karena pakai HP gitu. Dijawab seperti itu. Tapi mengapa kok secara resminya nggak ada peringatan pakai HP bisa mengganggu kesehatan? Nah, ini tidak lepas karena energi buruk yang dihasilkan oleh HP itu tidak bisa dideteksi pakai alat-alat yang kita punyai, tidak bisa mendeteksi bahaya dari HP. Jadi bahaya dari HP itu bukan dari kekuatan pancaran sinyal elektromagnetikanya, bukan dari radiasi nuklirnya. Jadi pakai ionometer itu pun nggak bisa. Ionometer itu mengukur bocor listriknya, bocor sinyalnya. EMF meter mengukur kekuatan elektromagnetik pancaran sinyalnya. Yang alatnya juga harus sensitif dengan frekuensinya ya, tentunya ya. Mengukur frekuensi alat 800 MHz atau 1800 MHz ya nggak mungkin lah pakai pengukur radio yang satuannya kilohertz, nggak nangkep ya. Bukan soal itu. Energi yang bikin HP berbahaya itu kalau di semi ilmiahnya adalah radiasi skalar ya. Istilahnya ada skalar, tulisannya SCALAR, scalar wave ya. Penulis ngomong skalar. Nah, mengapa kok skalar?
Apa sih skalar itu? Skalar itu merupakan energi ya, energi fisika, bukan metafisika, bukan teknologi klinik, bukan teknologi jin, bukan energi yang diukur pakai mata batin dan macam-macam, bukan. Energi skalar itu adalah energi fisika, energi yang bisa timbul atau mempengaruhi listrik atau medan magnet. Jadi energi fisik itu nggak cuma listrik dan magnet, ada energi skalar juga. Energi ini sifatnya lebih berefek ke lingkungan daripada kalau ke peralatan listrik, peralatan magnet kita. Efek ke lingkungan ini bisa kita lihat salah satunya ya dengan menggunakan air. Air itu adalah ya sesuatu yang sangat sensitif terhadap energi. Mau energi apapun, air itu ajaib ya. Kalau kita selidiki soal air, wah, jelimut. Tapi salah satu fungsi air itu adalah bisa memperlihatkan energi skalar ini. Caranya adalah dengan kita bekukan alat yang kita mau deteksi, itu kita bekukan. Nanti ya kalau alatnya ada energi skalar, maka dia akan bisa menunjukkan pola es yang sesuai dengan energi tersebut. Kita bisa lihat dari gelembungnya, bentuk gelembungnya. Kalau alatnya punya energi skalar, gelembungnya akan mempunyai pola tertentu. Akan misalnya kayak seperti matahari gitu. Sumber energinya, gelembungnya akan lari menjauhi alatnya atau lari mendekati alatnya. Kelihatannya seperti itu kalau memang alatnya ada energinya. Selain itu kita juga bisa lihat dari bening dan keruhnya esnya. Itu kalau energi tertentu bikin esnya bening, energi tertentu bikin esnya keruh. Nah, tentu kalau HP ya agak susah ya. Masa HP dimasukkan kulkas ya? Sebelum kita bisa deteksi wes mati dhisik ya. Karena ya suhunya kan dingin. Baterainya sementara itu baterai kebanyakan litium. Baterai litium masuk kulkas gak mau nyala. Tapi ya salah satunya. Nah repotnya sih gitu ya. Cara yang lain ya yang mungkin apa ya, yang agak sulit ya, karena kalau pakai air ya, misalnya bagian tengah dari alat itu energinya tertentu, bagian pinggirannya tertentu, itu bisa kelihatan karena esnya akan membentuk pola khusus. Tapi kalau pakai cara lain nggak bisa. Cara lain itu contohnya adalah dengan menggunakan pendulum. Pendulum yang tidak mengandung kristal, tidak mengandung batu akik, tidak mengandung batu. Kristal yang betul-betul kristal. Cincin emas yang tanpa apapun juga, cincin emas polos, itu bisa dipakai pendulum yang netral, yang bisa membuat kita lihat energinya gimana. Kita tinggal taruh, kasih benang di gantung di atasnya alatnya, kita lihat muternya kemana itu. Searah jarum jam atau berlawanan. Kita coba bandingkan dengan kutub negatifnya aki atau baterai, aki mobil ya, atau baterai. Itu cara deteksinya. Wes 2 aja itu cukup. Terus nggak semua ya, nggak semua HP itu energinya negatif, tapi lebih aman disebutkan negatif. Mengapa kok bisa HP itu menghasilkan energi negatif? Karena HP itu pakai listrik. Dan listrik
energinya bisa baik, bisa buruk. Energi bisa baik, bisa buruk ini tergantung pada cara listriknya mengalir, terutama dari geometrinya, gimana susunan aliran listriknya. Karena nggak ada perhatian soal kesehatan alat listrik ya, maka desain dari rangkaian listrik itu biasanya sembarangan, tidak memperhatikan faktor kesehatan. Karena memang energi skalar sendiri sulit diukur pakai alat. Karena sulit diukur pakai alat, orang yang desain seenaknya. Nah, ada beberapa desain tertentu yang membuat energi HP ini jadi buruk karena geometrinya, karena cara menyusun perangkat listriknya, cara mengalirkan alat listriknya. Apalagi di dalam HP itu ada kristal. Di mana ada kristal? Di chipset. Chipset itu dibuat dari kristal, kristal silikon. Kristal yang bisa berinteraksi dengan listrik akan juga berinteraksi dengan energi skalar. Dan itu lagi tadi, cara mengalirkan listriknya bagaimana itu penting. Cara mematikan menyalakan listriknya juga penting. Cara menghasilkan sinyalnya bagaimana itu juga penting. Itu mengapa bisa terjadi. Terus apa yang bisa kita lakukan sehingga kita itu lebih aman dari sinyal HP? Yang paling aman itu adalah bila kita ada di lingkungan WiFi, maka matikan sinyal 3G, 4G-nya atau 5G-nya. Karena rasanya sinyal WiFi itu bahayanya lebih kecil daripada sinyal HP. Karena ya walau mungkin ada yang ngomong, wah ini karena sinyal WiFi atau apa ya, tapi perasaan kok ya, orang lebih jarang terganggu dari WiFi daripada ke HP. Jadi kalau bisa di rumah itu jangan pakai sinyal HP-nya, jangan pakai GSM-nya, jangan pakai 3G, 4G, 5G-nya. Wes itu. Yang kedua adalah jangan pakai wired, jangan pakai kabel langsung. Jadi lebih aman pakai wireless. Tapi masalahnya wireless itu baterainya cepet entek ya. Dan wireless sendiri ada Bluetooth juga. Entah apakah Bluetooth itu juga berbahaya bagi kesehatan atau enggak. Tapi rasanya kan jarang denger ya, ada yang telinganya bisa bengkak karena pakai Bluetooth ya. Kalau pakai wire, penulis sudah mengalami, tapi kalau pakai Bluetooth rasanya belum ya. Ya jadi kalau misalnya pingin aman, misalnya menggunakan wire kabel untuk mendengarkan musik, maka matikan sinyal 3G, 4G-nya. Hanya gunakan WiFi saja. Cara lain ya tentu misalnya pakai alat yang bisa menghasilkan energi female yang dari penulis tahu cuma ada cemenite saja. Penulis nggak tahu cara lain apa. Cara kayak gelang kesehatan, power pendant atau kalung kesehatan itu yang pakai poweran itu menurut penulis nggak bagus. Kalau kianit mungkin beda lagi ya. Kalau kristal kianit itu mungkin bener bagus energinya. Tapi ya itu penulis nggak pernah punya, jadi nggak bisa nyoba apakah bener energinya kianit itu bagus ya. Ya silakan yang punya kalung kianit atau gelang kianit direndam di es ya, entah apakah kristalnya nanti pecah atau enggak kalau dibekukan. Tapi kalau energinya bagus maka esnya akan bening.
Kayaknya cuma itu aja ya. Ya wis itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.